Ini artinya rejim itu nggak punya pride, nggak punya harga diri itu untuk menganggap bahwa kita kuat, rejim ini kuat karena dilindungi oleh demokrasi itu. Jadi kalau dia masih mengundang tentara masuk ke istana, itu artinya rejimnya rapuh sebetulnya kan. Jadi tanda rejim rapuh itu mengajak ulang TNI untuk masuk dalam kekuasaan. Karena itu mesti disebut bukan civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value itu. Yang supreme adalah nilai-nilai sipil. Walaupun dia militer presidennya, purnawirawan misalnya, tapi dia mesti tunduk pada nilai-nilai sipil kan itu. Jadi kelihatannya rejim ini nggak ngerti bahwa demokrasi ini kita maksudkan supaya civilian values itu tumbuh di mana-mana. Ya, pemerintahan yang punya legitimasi kuat, dia nggak memerlukan tambahan kekuatan sebetulnya kan, legitimasinya sendiri udah kuat. Tapi ini pertanda bahwa Presiden Jokowi legalitasnya kuat, legitimasinya kurang itu. Karena itu dia minta disupport, disubsidi oleh kekuasaan yang punya lambang-lambang pengendalian kekerasan, tentara, polisi. Sedang juga dipersoalkan bahwa kesempatan militer untuk masuk kembali dalam wilayah sipil itu akan dilonggarkan. Padahal kita tahu bahwa justru karena ada problem di dalam sistem rekrutmen sipil, maka seolah-olah hanya boleh diganti oleh militer. Kan seharusnya rekrutmen sipil itu yang dibuat lebih ketat kan. Tetapi kita mengerti bahwa keinginan rakyat untuk mengucapkan protesnya itu sekarang terhalang oleh juru bicara istana yang hanya ingin menghentikan kecerewetan rakyat. Dan kita tidak lihat bahwa ada konsistensi antara apa yang diterangkan oleh Presiden Prabowo dan aktivitas komunikator istana itu untuk menghalangi pikiran publik. Kan Presiden Prabowo mengatakan, saya butuh kritik tuh karena saya harus hidup dari kritik. Sementara komunikator istana itu menghalangi orang memberi kritik dengan bantahan-bantahan yang tidak masuk akal. Bukannya menguji dalil dari netizen, tapi justru datang dengan tagline yang langsung membatalkan ide-ide yang sifatnya kritik. Adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Kami meminta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak ABRI! Tolak RUU TNI! Kembalikan TNI ke barak! Kembalikan TNI ke barak! Hentikan Bapak Ibu! Prosesnya tertutup! Ya, di tengah efisiensi banyak ASN juga di PHK, justru malah DPR ngebut RUU TNI di weekend. Hentikan Bapak di Ibu! mewah. Tolak segera RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Stop dui fungsi militer! Stop dui fungsi militer! Kembalikan militer ke barak! Kembalikan militer ke barak! Adalah mengenai kita bisa masuk ke kementerian yang lain, ya. Jadi ini kan silakan saja didiskusikan.
apakah tentara harus alih status, apakah tentara harus pensiun, ya. Jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan, ya. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin apa ribut di media segala macam ini, ya. Ini itu orde barulah, tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya, ya. Dibilangnya kalau tentara masuk ke KL, kasihan yang pembinaan karir. Ini orang, waktu ada salah satu institusi masuk ke seluruh kementerian, nggak ribut ini orang. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah ini perlu media-media juga tanggap seperti itu, ya. Kita nggak ribut kok, cuma karena bilang bisa di KL. Kami karena melihat anggota-anggota Angkatan Darat punya potensi. Ya, silakan diskusikan. Apakah kami boleh mendaftar? Ada sidangnya ditentukan oleh presiden. Silakan saja. Tapi jangan menyerang institusi. Ya, apalagi itu yang tadi saya bilang. Ada institusi yang masuk ke semua kementerian lembaga, dia nggak ribut, ya kan? Nggak ada omongan sama sekali. Jadi kita patut curiga ini. Dari mana dia? Agen asing kah? Apakah kita juga harus curiga dia ini seperti apa, ya? Kita tahu amanat reformasi itu adalah mengembalikan TNI ke barak, Ya. dihilangkan dui fungsi ABRI. Back to barracks. Ya, back to barak, ya kan? Cuma yang jadi masalah adalah banyak tuduhan, ya. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, justru TNI yang sudah ogah main politik ditarik-tarik. Terbukti misalnya ada komisaris BUMN dari TNI aktif. Ya, menggantikan komisaris sipil yang digusur gara-gara kritis gitu. Ini bukan curhat, ini fakta. Terus? Yang kedua adalah ini kita bicara tentang pemulihan ekonomi dan penanggulangan COVID-19. Tiba-tiba saya sebagai ketua pelaksana harian merasa perlu, ya kan? Didampingi wakil ketua seorang jenderal Angkatan Darat, kira-kira begitu ya. Lalu ada juga jabatan-jabatan sipil lainnya yang juga TNI ikut. Nah, saya nggak mau menyebutkan namanya karena sekarang ini kan zaman COVID-19 kadang-kadang dibutuhkan orang itu. Iya. Berikutnya yang paling spektakuler adalah ada pekerjaan baru yaitu menurunkan baliho. Tapi ini bukan hanya soal menurunkan baliho, tapi ini seperti mau melibatkan TNI dalam sebuah pertikaian tak berkesudahan gitu ya. Silakan Bung. Jadi ini bukan sekedar difungsi tentara, tapi multifungsi dari ya. ABRI itu, dari TNI, nurunin baliho, jadi komisaris, di satgas segala macam itu. Ini artinya rejim itu nggak punya pride, nggak punya harga diri itu untuk menganggap bahwa kita kuat, rejim ini kuat karena dilindungi oleh demokrasi itu. Ya. Jadi kalau dia masih mengundang tentara masuk ke istana, itu artinya rejimnya rapuh sebetulnya kan. Jadi tanda rejim rapuh itu mengajak ulang TNI untuk masuk dalam kekuasaan. Padahal dari awal kita putuskan bahwa kembalikan politik ke dalam wilayah civilian values itu. Iya. Civilian values, seringkali orang salah menganggap bahwa pemerintahan sipil artinya pemerintahan orang sipil. Iya. Nggak begitu. Yang berkuasa bukan orang sipilnya, tapi nilai-nilai sipilnya. Karena itu mesti disebut bukan civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value gitu. Yang supreme adalah nilai-nilai sipil. Walaupun dia militer presidennya, purnawirawan misalnya, tapi dia mesti tunduk pada nilai-nilai sipil kan itu. Jadi kelihatannya rejim ini nggak ngerti bahwa demokrasi ini kita maksudkan supaya civilian values itu tumbuh di mana-mana. Nah sekarang bahkan orang sipil itu udah belaga tentara kan. Karena terkontaminasi dengan, karena biasanya salah satu cirinya adalah apel siaga biasanya. Ya apel siaga, dikasih seragam segala macam itu jadi sesuatu yang
memburuk sebetulnya dan diamati oleh internasional, dan itu yang salah satu penyebab kenapa indeks demokrasi kita diturunkan di dalam banyak skala dunia tuh. Yang jelas partly free kita kan. Yap. Negara yang separuh bebas, Separuh bukan bebas, lagi bebas. ya. Dan itu sejak 2016 loh Bung Rocky. Artinya kan sejak pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, pemerintahan yang punya legitimasi kuat, dia nggak memerlukan tambahan kekuatan sebetulnya, kan legitimasinya sendiri udah kuat. Tapi ini pertanda bahwa Presiden Jokowi legalitasnya kuat, legitimasinya kurang itu. Karena itu dia minta disupport, disubsidi oleh kekuasaan yang punya lambang-lambang pengendalian kekerasan, tentara, polisi, dan publik tonton itu sebetulnya sebagai satu keanehan dalam demokrasi itu. Dijamin oleh civilian values, tapi kepangkatan militer itu dioperasikan ke institusi sipil, kan itu buruknya tuh. Ya, saya ingin underline ya. Ya. Panglima TNI melalui Kapuspen TNI mengatakan tidak ada perintah dari Panglima TNI kepada Pangdam Jaya. KSP melalui Doni Gahral Adian ya. Ya, itu kan junior Bung Rocky kan di UI. Ya, pernah jadi asisten saya. Jadi mengatakan itu bukan perintah dari istana. Dia pastikan itu kan sebagai orang yang lalu lalang di televisi menjadi jubir KSP dan jubir untuk media ya. Oke. The question is ya kan, mungkinkah seorang Dudung ya itu melakukan itu secara independen? Kalau Panglima TNI kan yang bisa yang berkuasa ke dia untuk memerintahkan itu paling Kasat, KSAD. Tapi KSAD kan terlalu berlebihan. Mungkin juga Panglima TNI. Dan it could be possible istana. Tapi ini nggak ada yang ngaku. Mungkinkah seorang Dudung ya bertindak dengan independen mengenai soal ini? Nggak ada yang independen dalam tentara. Tentara itu diatur oleh prinsip span of command. Jadi ada keketatan komando. Tidak mungkin Dudung itu mengambil inisiatif tanpa membaca bahasa tubuh Presiden Jokowi, tanpa mengendus psikologi istana itu. Jadi saya kira Pak Dudung itu sebetulnya dengan kemampuan intuisi dia menganggap dia akan diprotek oleh istana. Karena kan semua orang tahu bahwa Habib Rizik itu beroposisi dengan istana tuh. Jadi kalau dia menanam jasa, iya, itu ada potensi untuk dapat hadiah, ada jabatan kosong di Angkatan Darat yang tertinggi ya. Jadi spekulasi di situ sebetulnya tuh. Nah, sampai sekarang Presiden Jokowi tidak pernah memberi klarifikasi tentang peristiwa penurunan baliho tuh. Jadi orang menganggap memang Presiden diam-diam dapat keuntungan dari penurunan itu tuh. Jadi apa? Silent order. Ya, unintended result gitu kira-kira. Tidak diinginkan tidak direncanakan hasilnya, tapi dinikmati itu. Oh, artinya kan bisa saja kemudian Maijen Dudung ini membaca gesture kekuasaan aja. Ya itu, saya kira itu. Tafsirnya begitu kira-kira. Oke. Jadi tidak ada order verbal baik dari Cilangkap maupun istana, tapi dia menangkap denyut dinamika peluang. Ya, untuk Dudung mengirim sinyal ke istana melalui penurunan baliho karena menganggap istana butuh sinyal itu, kira-kira begitu. Dan dia untuk mengatakan dia loyal, he is a loyal person. Kan itu kepentingan dianggap itu kepentingan panglima tertinggi kan.